mengetahui bahwa pasangannya selingkuh dan menyesal, ini selalu dalam pengamatan. Nah, ini tentunya sebagai seorang suami akan mengamati ini, ya. Benarkah ia betul-betul berubah? Tahu bahwa Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang menyesali perselingkuhan. Istri yang selingkuh lalu kemudian menyesal. Nah, ini prosentasenya yang bisa dipercaya ini berapa persen? Ya, dan yang seperti apa? Yang betul-betul si istri ini menyesal setelah melakukan perselingkuhan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Yuk kita bahas sama-sama tentang ciri-ciri istri yang betul-betul menyesal setelah selingkuh. Ini ada beberapa faktor yang memang menyebabkan seseorang pada akhirnya melakukan perselingkuhan. Namun tidak semua perselingkuhan memang berujung kebahagiaan. Ya, bisa jadi setelah seseorang berselingkuh menganggap bahwa perselingkuhan itu memang tidak nyaman dan bisa jadi jauh lebih sakit dari sebelumnya. Ini yang harus kita pikirkan sebelum seseorang ini mencoba untuk selingkuh, dan intinya jangan pernah mencoba untuk berselingkuh apapun alasannya. Yang pertama adalah terjadinya perubahan perilaku yang memang semakin hari semakin membaik dan selalu konsisten. Apa yang dilakukan ini akan selalu baik dan semakin baik di setiap harinya. Nah, ini tentunya ketika seseorang yang sudah mengetahui bahwa pasangannya selingkuh dan menyesal, ini selalu dalam pengamatan. Nah, ini tentunya sebagai seorang suami akan mengamati ini, ya. Benarkah ia betul-betul berubah? Ini yang pertama. Jadi yang tahu bahwa ini serius atau tidak penyesalannya, ini Anda, karena saya yakin Anda akan mengamati itu. Ini yang pertama. Ketika ia melakukan kebaikan ini secara konsisten, semakin baik, maka ada kemungkinan harapan pertama untuk memaafkan, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah terjadi perubahan pada pergaulannya. Artinya mungkin bukan berarti dia langsung tidak bergaul dengan teman-teman lama, cuman secara perlahan ia mulai meninggalkan teman-teman yang bisa jadi pada awalnya membawa seseorang ini ke dunia perselingkuhan. Nah, namun ia akan bergeser ke teman-teman yang memang jauh dianggap bisa mampu merubah situasi dirinya dalam rangka membantu pada saat seseorang ini sudah benar-benar menyesal. Artinya pergaulannya pun berubah, ya, dengan lain orang yang mungkin dianggapnya dapat membantu proses penyesalan yang sebenarnya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ia mulai membuktikan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya terhadap suami dan anak-anak. Ia mulai dekat dengan suami, mulai dekat dengan anak. Nah, ini kan tentunya mulai menciptakan perasaan nyaman pada pasangan, ya, dan juga pada anak. Karena jujur, secara umum tidak ada seorang pun anak yang menginginkan orang tuanya berpisah, apapun penyebabnya, entah itu perselingkuhan dan juga perceraian. Ini sama sekali 100% nggak ada, ya, saya yakin itu. Karena dampaknya secara psikologis sangat berat. Lalu kemudian yang keempat adalah ia akan semakin romantis dengan pasangan. Nah, survei membuktikan ternyata setelah seseorang ini melakukan perselingkuhan, biasanya nggak lama kemudian ia kembali punya anak. Ini. Nah, ini biasanya adalah bukti dari sebuah keromantisan. Karena tentunya jika perselingkuhan terjadi, tentunya sudah terlalu banyak bermunculan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Maka ketika ia betul-betul menyesal, maka ketenangan dari kedua belah pihak mulai dirasakan, maka rasa rindu di antara keduanya pun
mulai dirasakan, maka tidak menutup kemungkinan akan hadir keromantisan baru ini. Lalu yang kelima, ia mulai rajin beribadah, betul-betul mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, ketika sudah seperti ini dan ini betul-betul dilakukan secara konsisten, maka nggak ada salahnya dong kita belajar memaafkan. Karena sesungguhnya orang yang baik adalah bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang rajin memohon ampunan atas kesalahannya. Lalu yang terakhir, ia akan lebih taat dan siap mengabdi sepenuh hati untuk suami dan mengurus anak secara ikhlas. Ya, artinya di sini pengabdian terhadap suami mungkin akan lebih tulus. Ya, nah ini ketika bicara tentang tulus atau tidak, suami tentunya paham. Ya, jadi ketulusan yang diberikan oleh pasangan kita tercinta ini dapat dirasakan sampai menyentuh hati. Ini ketika tulus, ya. Jadi secara gerak-gerik dia betul-betul menggambarkan sebuah ketulusan yang luar biasa demi pengabdian dan ketaatannya untuk suami tercinta. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ada kemungkinan penyesalannya adalah betul-betul menyesal atau tidak ada indikasi lain, penyesalan yang memang hanya untuk menutupi kebohongan sementara, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.